Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3081. Charlie ingat bahwa Lorin bertemu dengannya dan Queen di Houhai. Saat itu, Charlie berbaring di atasnya, mengatakan bahwa dia dibantu oleh keluarga Queen. Lorin mengetahui hal ini, dan masih bertanya. Dia sengaja menggoda dirinya sendiri. Jadi, Charlie berkata dengan santai, "Sebenarnya, saya tidak pernah punya bintang atau selebriti idola. Claire sangat menyukainya. Jadi saya menemaninya menonton konsernya." Jadi begitu. Lorin tidak mengungkapkannya, dan bertanya pada Claire sambil tersenyum. "Hei, omong-omong, Claire, kamu duduk di baris mana? Mungkin kita berdekatan." Claire berkata dengan malu-malu. "Kalau kamu tidak bertanya, aku akan melupakannya." Charlie membantu mendapatkan tiketnya. "Saya tidak tahu baris atau kursi yang mana." Setelah itu, Claire menatap Charlie dan bertanya, "Ngomong-ngomong, suamiku, kita duduk di baris mana?" Charlie mengeluarkan tiketnya dan meliriknya, dan berkata, "Tertulis baris 1, nomor 18 dan nomor 19 di tengah lapangan." Lorin berseru, "Baris pertama di tengah lapangan. Charlie, itu posisi paling bagus. Kamu bisa mendapatkan kursi ini. Kamu terlalu hebat." Charlie dengan santai berkata sambil tersenyum, "Hihem, sebenarnya ada hubungan dengan pelanggan saya. Kamu tahu, saya sering menunjukkan Feng Shui atau semacamnya kepada orang-orang." Lorin membungkusnya, mengeluarkan tiketnya, dan berkata dengan sedikit mengecewakan, "Hei, aku mencari koneksi kemana-mana. Baru kemudian saya menemukan seseorang yang membantu mendapatkan kursi di baris ke-6. Aku beberapa baris dari kalian." Konser berukuran besar umumnya diadakan di stadion, dan stadion umumnya merupakan lapangan sepak bola standar, sehingga ukuran dan volume venue-nya besar. Namun, karena panggung ditempatkan di salah satu ujung lapangan sepak bola di dalam stadion, hanya separuh kursi dari keseluruhan stadion yang dapat digunakan. Area stand berbentuk kipas di sekitarnya umumnya lebih murah. Semakin jauh, semakin murah harga tiketnya. Dan tiket yang paling mahal adalah untuk kursi di tengah lapangan. Yang disebut tiket lapangan adalah posisi di tengah seluruh lapangan sepak bola. Area ini paling dekat dengan panggung dan berada tepat di depan panggung. Menjadi tempat terbaik untuk menonton konser. Dan yang paling mahal di antara mereka tentu saja adalah baris pertama, yang termasuk dalam area emas yang benar-benar tidak terhalang. Selain itu, ada 40 kursi yang berjajar di tengah lapangan. Kursi 18 dan 19 yang didapat Charlie kebetulan berada di tengah-tengah seluruh baris pertama. Baris pertama dimulai dari nomor 16 hingga 25. 10 kursi ini adalah kursi terbaik. Posisi Charlie dan Claire termasuk yang terbaik di antara 10 kursi ini. Claire tidak menyangka Charlie bisa mendapatkan posisi yang bagus. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, mengapa Nona Golding memberikan tiket kursi yang bagus?" Charlie berbisik mendengarnya. Orang-orang di industri hiburan sangat percaya tahayul tentang Feng Shui. "Apa kamu belum tahu? Mereka memanggilku Master Wade sekarang. Mereka berharap memiliki hubungan yang baik denganku untuk waktu yang lama. Menunjukkan Feng Shui sekali. Biayanya jutaan. Apa artinya 2 tiket dengan posisi terbaik?" Claire tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya, dan bercanda. "Lebih menyenangkan menjadi seorang master. Kapan kamu mengajariku? Aku ingin menjadi seorang master juga." Charlie berkata sambil tersenyum. "Kamu bisa menjadi master kesuksesan. Setiap hari, kamu hanya perlu berdiri di atas panggung dan mengungkapkan beberapa kata motivasi. Kamu akan mendapat tepuk tangan. Dan banyak siswa akan membayar kamu 6 digit atau bahkan 7 digit. Bab 3082. Claire berkata sambil tersenyum. "Saya tidak bisa melakukan tipuan seperti itu. Lebih baik saya bekerja keras dengan desain bisnis saya.
Lorin, yang berada di samping, melihat keduanya berbisik dan tertawa, merasa agak cemburu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Kalian berdua mesra di depan umum. Perhatikan sekeliling. Jangan buat orang di sekitar kesal. Oke, Claire menurunkan dan berkata, Lorin, kita sudah di sini. Ayo masuk bersama. Lorin sedikit mengangguk dan mengikuti Charlie dan Claire melewati bagian pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan tiket. Pada saat ini, bagian dalam venue sudah penuh sesak dengan orang-orang. Tribun di sekitarnya dipenuhi oleh penggemar Queen. Kebanyakan dari mereka memegang tongkat cahaya di tangan mereka, dan lampu LED custom bertuliskan nama Queen. Orang-orang memasang tongkat cahaya dan lampu LED. Paling sangat spektakuler. Ini pertama kalinya Charlie menonton konser. Dia benar-benar terkejut. Dia belum pernah melihat acara seperti ini sebelumnya. Saat ini, Claire yang berada di sana berkata dengan ekspresi kesal, "Oh, aku lupa membeli tongkat cahaya." Charlie bertanya dengan bingung. "Tongkat cahaya?" "Ya." Claire menunjuk ke arah para penggemar yang memegang tongkat cahaya. Lalu berkata dengan serius, "Lihat, penggemar lain." Charlie tak tersenyum berdaya, dan berkata, "Sayang, ini hanya konser. Jangan terlalu terbawa. Kamu menyukai Queen. Nikmati saja konsernya." Claire berkata dengan sedikit penyesalan. "Selain menyukai lagu-lagunya, saya juga menyukai Queen sebagai pribadi. Sebagai penggemarnya, saya ingin berbuat lebih banyak untuk idola saya. Tapi saya terlalu sibuk bekerja, tidak peduli untuk mendukungnya. Lupakan saja." Sebagai penggemar berat Queen, saya benar-benar malu. Melihat Claire menyalahkan dirinya sendiri, Charlie tidak bisa mengerti. Pertama-tama, dia tidak begitu memahami model penggemar yang mengeluh-elukan idolanya. Menurutnya, jika benar-benar menyukai seorang bintang, seseorang harus menikmati lagunya atau filmnya. Harus masuk akal dan menghargai keterampilan profesional idolanya itu. Jika menyukai seorang penyanyi, harus mendengarkan lagu-lagunya. Jika menyukai seorang aktor, harus menonton karya-karyanya. Tidak perlu tergila-gila dan setia padanya, yang bisa berdampak relatif besar pada kehidupan nyata. Untuk beberapa aktor populer, tiket pertunjukan bisa mencapai puluhan ribu. Meski begitu, penggemar mereka berusaha keras untuk mengeluarkan uang. Banyak penggemar ini sebenarnya tidak memiliki daya beli yang sangat kuat. Mereka hidup hemat di kehidupan nyata, hanya untuk melihat idola mereka secara langsung. Dalam pandangan Charlie, ini memang agak tidak rasional. Ada seorang wanita yang tergila-gila dengan idolanya. Untuk mengejar bintang pria idolanya Hong Kong, dia sampai menarik keuangan orang tuanya. Akhirnya menyebabkan ayahnya berubah dan bertindak ekstrim. Lalu menyebabkan kepahitan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, Charlie berkata dengan serius, "Istriku, kamu harus memperlakukan selebritas dengan sikap menghargai, bukan obsesi. Kalau kamu berdiri dengan sikap menghargai, kamu dan dia setara. Tapi kalau kamu memiliki sikap tergila-gila, kamu kehilangan status yang setara. Kami datang ke sini untuk mendukung Queen. Ini sudah bentuk dukungan terbesar untuknya. Tidak perlu melakukan hal lainnya." Claire mengangguk ringan dan berkata dengan lega, "Oke suamiku, aku mengerti." Charlie lembut tersenyum, senang mendengarnya. "Ayo cari tempat duduk kita." Bab 3083. Charlie dan Claire baru saja tiba di baris pertama, dan hendak pergi ke bagian tengah. Mereka menyadari 4 orang yang duduk di depan mereka semuanya adalah kenalan. Duduk paling dekat dengan pintu masuk di baris pertama adalah Doris. Melihat Charlie dan Claire datang, Doris berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, Nona Wilson, kalian juga datang." Claire sangat terkejut dan berkata, "Oh, Nona Yang, kamu juga datang ke konser Queen." Doris berkata sambil tersenyum, "Saya selalu menjadi penggemar setia Queen. Saya bisa menyanyikan semua lagunya. Dia akhirnya datang ke Aurus Hill. Tentu saja saya harus datang." Claire mengangguk berulang kali, dan berkata sambil tersenyum,
Aku tidak menyangka kamu masih punya waktu untuk mengejar bintang di sela-sela kesibukan pekerjaan. Doris memandang Charlie dan berkata dengan penuh arti, "Bos saya jarang datang. Saya bisa menjelaskan sedikit dari waktu ke waktu." Claire tidak tahu bahwa bos Doris sebenarnya adalah suaminya, Charlie. Claire berkata, "Tidak apa-apa, Nona Yang. Kalaupun bos kamu tahu kamu datang ke konser, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, ini sudah waktunya istirahat." Doris berkata sambil tersenyum. Mungkin saja bos saja juga penggemar Queen, dan dia juga datang kemari. Claire mengira Doris sedang bercanda. Claire mengikuti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum. Setiap orang memiliki hobinya sendiri, dan tidak ada yang berhak ikut campur. Charlie berkata saat ini, "Sayang, berhenti di sini. Kita akan menghalangi urusan orang lain. Ayo duduk dulu." Mendengar ini, Doris pun berkata, "Ya, Nona Wilson. Anda dan Tuan Wade harus segera duduk. Kita bisa tiba-tiba nanti setelah konser selesai." "Oke." Claire mengangguk, mengulurkan tangan dan berkata, "Nona muda, aku ke kursiku dulu." "Baik." Charlie dan Claire baru saja melewati Doris, dan setelah 2 atau 3 kursi, mereka mendengar suara yang akrab. "Tuan Wade, Anda juga di sini." Charlie menunduk, dan orang yang duduk di depannya ternyata adalah Jasmine, yang mengenakan pakaian indah. Saat dia hendak menyapa, Charlie melihat sekilas beberapa kenalannya. Duduk di sebelah Jasmine adalah Nanako Ito yang sangat lembut dan cantik. Dan di sisi lain Nanako Ito ada Aurora, lada kecil yang buas dan lucu. Yang tidak diharapkan Charlie adalah, orang yang duduk di sebelah Aurora adalah Sila, cucu Anthony Simons. Pada saat ini, Aurora dan Sila juga berdiri, dan berkata dengan sedikit rasa malu dan hormat, "Tuan Wade, Anda di sini." Setelah keduanya selesai berbicara, Nanako Ito tidak mau berdiri dan sedikit membungkuk. "Tuan Wade." Setelah begitu banyak wanita cantik menyapa Charlie, bukan hanya Charlie yang bereaksi. Claire yang berada di sana ikut tercengang. Selain Doris, dia mengenali 2 wanita ini. Salah satunya adalah Jasmine, putri tertua dari keluarga Moore, dan yang lainnya adalah cucu perempuan Anthony, Sila. Ayahnya, Jacob, pernah mengalami kecelakaan mobil yang direncanakan oleh Jason Grant. Ayahnya dinyatakan lumpuh di rumah sakit. Anthony membawa Sila ke rumah sakit dan menyembuhkan Jacob dengan obat ajaibnya. Claire merasa pernah melihat Aurora dan Nanako, namun dia tidak dapat mengingat di mana melihat mereka. Bab 3084. Claire sudah menonton dan membaca berita pertandingan Aurora dan Nanako Ito. Gadis kedua yang bertanding itu mengenakan kostum pertarungan dan terlihat heroik. Nanako Ito memiliki rambut panjang yang mengikat kuncir kuda, sedangkan rambut Aurora sedang. Tapi sekarang, kedua gadis ini memiliki rambut panjang yang menutupi bahu. Yang satu lebih lembut dan pendiam. Claire sulit menghubungkan kedua gadis ini dengan 2 gadis heroik dalam kompetisi saat itu. Kelima wanita yang duduk di sampingnya bisa dikatakan memiliki ciri dan kelebihan masing-masing. Mereka bagai 5 bunga emas. Tepat ketika Claire tertegun, Jasmine Lei terlebih dahulu menyapa. "Halo, Nyonya Wade. Lama tidak bertemu." Sebelumnya, teman Claire, Magnolia, menikah. Agar tidak mempermalukan Magnolia, Charlie membawa ke toko pengantin terbaik milik Jasmine. Saat itu, Jasmine melayani secara langsung. Dia dan Jamin memiliki beberapa persimpangan. Melihat Jasmine lebih dulu menyapa, Claire tampak sedikit gugup. Dia berkata, "Hai Nona Moore, lama tidak bertemu." Pada saat ini, Sila yang berada di samping juga berkata, "Halo, Nyonya Wade." Claire berkata, "Halo, Nona Carter. Sampaikan terima kasih saya untuk Dr. Simons sudah menyembuhkan ayah saya. Bagaimana kabarnya?" Sila sedikit tersenyum dan berkata, "Kakek saya sehat, Nyonya Wade." Nanako dan Aurora saling memandang, menatap Claire secara bersamaan, dan berkata dengan hormat, "Halo, Nyonya Wade." "Saya Aurora." "Saya Nanako Ito."
Charlie langsung memperkenalkan kepada Claire. Aurora ini putri Tuan Graham Quinton, pemasok obat terbesar di Aurus Hill. Dia memiliki kerjasama yang erat dengan Dr. Simmons. Nona Ito petarung terkenal dari Jepang. Dia pernah bertarung dengan Aurora di Aurus Hill. Sekarang mereka berdua menjadi teman. Claire tiba-tiba menyadari dan berseru, "Oh, aku ingat. Media memberitakan Nona Quinton petarung berbakat dalam 100 tahun terakhir. Tapi penampilanmu sangat berbeda dengan berita." Aurora berkata sambil tersenyum. "Ayah gadisku bilang aku tidak terlihat seperti seorang saat sedang bertarung. Jadi saya membuat diri saya lebih feminin dalam kehidupan sehari-hari. Wajar saja Nyonya Wade melihat saya sedikit berbeda." Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ternyata Nona Quinton juga penggemar Queen. Nona Ito juga menyukai Queen. Nanako Ito meletakkan tangannya di depan tubuhnya, membungkuk sedikit, dan berkata dengan serius, "Nyonya Wade, Nona Golding sangat terkenal di Jepang. Albumnya laku keras di Jepang. Saya suka Nona Golding. Banyak teman saya yang menjadi penggemarnya." Claire tidak menyangka gadis Jepang ini akan membungkuk dan berbicara di setiap kesempatan. Dia merasa agak canggung. Dia ikut membungkuk sedikit sebagai balasan. Lalu berkata, "Nona Ito datang jauh-jauh. Kamu memang penggemar nomor 1. Nanako melirik Charlie. Dia tersipu. Lalu berkata, "Sebenarnya, kebetulan saja waktunya berbarengan dengan konser. Tapi sebenarnya ada lebih banyak tujuan penting di Aurus Hill." Claire tidak tahu apa tujuan Nanako Ito. Dia hanya berpikir Nanako datang ke Aurus Hill akan melakukan bisnis yang serius, sekaligus menonton konser. Claire dengan sopan berkata, "Itu cara terbaik. Kamu bisa melakukan banyak hal dalam satu perjalanan." Charlie mendengarkan kata-kata Nanako dengan konotasi yang dalam. Dia merasa agak malu, dan berpikir dalam hati, kalau mereka terus-menerus berperilaku seperti ini, dia tidak tahu akan mendengar apa lagi. Jadi, dia berkata kepada semua orang, "Semuanya, kita duduk dulu. Kami duduk agak ke tengah. Saya izin dulu." Bab 3085. Ketika gadis-gadis itu mendengar Charlie, mereka semua mengangguk dengan penuh minat. Mereka semua memiliki perasaan terhadap Charlie di dalam hati mereka. Namun mereka menyadari bahwa malam ini adalah dunia Charlie dan istrinya. Mereka tidak boleh mengganggu. Saat ini, Jasmine berkata, "Tuan Wade, Nyonya Wade, kami tidak akan mengganggu kalian berdua menonton konser. Kalau ada waktu, kita bisa membuat janji makan malam." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Claire lagi, dan berkata dengan serius, "Nyonya Wade bisa datang ke Moore Group jika ada waktu. Kami juga memiliki beberapa kebutuhan untuk desain dekorasi ini. Jika juga tertarik, kita bisa bekerja sama." Saat ini, Claire berada pada tahap profesionalisme yang luar biasa. Dia selalu berharap untuk menjadikan bisnis perusahaannya lebih besar dan lebih kuat dengan cepat. Dia juga berharap bisa membantu mengurangi beban keluarga agar Charlie bisa santai. Jadi, setelah mendengar Jasmine menawarinya mengomel zaitun, dia langsung mengangguk dan berkata, "Nona Moore, tidak masalah. Aku akan melihat waktu luangku. Aku akan datang mengunjungimu." Jasmine mengeluarkan kartu namanya, menyerahkannya kepada Claire, dan berkata, "Ini tergantung Nyonya Wade. Aku bisa kapan saja." Claire bertanya ragu-ragu, "Nona Moore, apakah Anda punya waktu hari Senin?" "Ya," Jasmine berkata sambil tersenyum. "Bagaimana kalau Senin pukul 11? Kita bisa makan siang." Moore memiliki cukup banyak bisnis yang berkaitan dengan bidang profesional Nyonya Wade. "Kita bisa bahas Senin besok." Claire bersemangat, dan dengan cepat menyetujui. Sambil menyimpan kartu nama dengan benar, dia berkata, "Nona Moore, setuju. Saya akan berkunjung pada hari Senin." Charlie dengan lembut menarik Claire, dan mengingatkan, "Sayang, konser akan segera dimulai. Ayo ke tempat duduk kita." Claire menjawab, menyapa beberapa gadis secara bergantian, lalu mengikuti Charlie ke kursi di tengah. Begitu duduk, Claire berkata,
Saya tidak berharap bertemu begitu banyak kenalan. Aurora dan Nanako sangat cantik. Terutama Nanako itu. Dia sangat cantik. Bertemu di sini aku merasa sedikit minder. Charlie berkata dengan serius. Sayang, kamu juga sangat cantik. Tidak kalah dari mereka. Tidak mungkin. Claire berkata dengan serius. Doris dan Jasmine sama-sama memiliki temperamen yang hebat. Aku tidak bisa menandingi kepercayaan diri pada gerakan tubuh mereka. Apalagi Nanako itu. Dia tidak memiliki kekurangan, penampilan, temperamen, mata, nada dan bahkan etiket. Semuanya sempurna. Ini pertama kalinya saya melihat wanita yang begitu sempurna. Charlie tidak berbicara. Dia setuju dengan sudut pandang Claire di dalam hatinya. Nanako memang pantas diakui sebagai Yamato Nadeshiko di mata orang Jepang. Penampilan, temperamen, etiket, dan meremehkan dirinya semuanya unik. Selain itu, meskipun Charlie selalu sangat patriotik, dia harus mengakui bahwa dalam hal pelatihan estetika klasik tradisional wanita Oriental, China saat ini tidak sebanding dengan Jepang. Banyak gadis Jepang seperti Nanako itu telah mempelajari warna merah wanita sejak mereka masih muda. Seperti pekerjaan menjahit, dan menyulam yang bagus. Selain itu, beberapa gadis Jepang juga belajar merangkai bunga dan upacara minum teh di waktu senggang. Keterampilan ini lebih sesuai dengan keindahan klasik tradisional. Tentu saja, ini juga banyak protokol dengan status sosial wanita Jepang yang relatif rendah. Seluruh masyarakat mendidik anak perempuan untuk menjadi penolong yang baik bagi suami. Sehingga wanita secara keseluruhan akan terlihat lebih lemah dan di mata banyak orang. Menjadi lemah juga menjadi semacam kelembutan. Bab 3086. Selain itu, keluarga itu sendiri merupakan keluarga besar Jepang yang sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional. Yahiko berkomitmen untuk menjadikan seorang wanita Jepang di mata semua orang. Dia memberikan temperamen lembut seperti ini kepada Nanako. Oleh karena itu, Claire juga merasa malu di depan Nanako. Claire merasa Nanako jauh lebih baik dari dirinya dalam segala hal. Lalu Claire membahas Jasmine. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kalau saya bisa bekerja sama dengan Nona Mor, perusahaan saya akan naik ke level yang baru." Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada Charlie, "Suamiku, M Grand Group perusahaan terbesar di Aorus Hill, dan keluarga Mor adalah keluarga terbesar di Aorus Hill. Jika saya bisa bekerja sama dengan keduanya untuk waktu yang lama, studio saya akan menjadi studio desain dekorasi terbaik di Aorus Hill." Charlie tidak dapat menahan diri untuk membujuk, "Sayang, kamu terlalu ambisius. Kamu sudah mengambil proyek besar M Grand Group. Saat ini perusahaanmu juga mengambil banyak proyek renovasi rumah pribadi. Ada banyak yang harus diselesaikan. Mengapa masih ingin bekerja sama dengan keluarga Mor? Keluarga kita tidak kekurangan uang. Kamu tidak perlu terlalu lelah." Claire menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat serius, "Tujuan memulai bisnis tidak selalu menghasilkan banyak uang. Yang paling penting adalah bisnis ini sudah dimulai. Saya berharap bisa membuatnya sebaik mungkin. Ada banyak perusahaan besar dengan nilai pasar ratusan miliar. Bos mereka sudah memasuki tahap bebas finansial bertahun-tahun yang lalu. Coba kamu lihat, mereka masih bekerja keras untuk perusahaan. Saya yakin penghasilan mereka sangat besar. Uang mereka tidak akan habis seumur hidup. Mereka terus bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang ekstrim dan menjadi yang terbaik." Charlie juga setuju dengan pernyataan Claire. Dalam masyarakat ini, sebagian besar orang tidak memiliki semangat ekstrim ini. Kebanyakan orang memiliki standar kepuasan diri rendah. Begitu mencapai standar ini, mereka mulai menikmati hidup dan berhenti berusaha. Hanya ada sedikit orang, didorong oleh semangat tertinggi, yang tidak pernah puas. Mereka menetapkan standar tinggi untuk diri mereka. Perbedaannya adalah, begitu mereka mencapai standar ini, mereka akan terus menetapkan standar yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan dengan aset melebihi 100 miliar, atau bahkan mencapai 500 teratas di dunia, semuanya didorong oleh motivasi semacam ini untuk menjadi semakin kuat.
Kalau dipikir-pikir, istrinya Claire juga orang seperti ini. Namun belum ada kesempatan bagus untuk mewujudkan ambisinya ini. Jadi, Charlie berkata kepada Claire, "Sayang, apa tujuan akhir bisnismu?" Claire berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, "Saya tidak memiliki tujuan khusus. Saya hanya berharap untuk melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saya." Charlie sedikit mengangguk. Meskipun dia merasa kasihan dengan keadaan Claire yang bekerja habis-habisan, dia memahami hatinya sampai batas tertentu. Dia dan istrinya pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama. Charlie sendiri tidak memiliki keinginan materi. Dia bahkan belum membeli mobil untuk dirinya sendiri. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk terus memperluas skala bisnisnya dan meningkatkan kekuatan ekonominya. Tidak seperti elit lainnya, Charlie tidak menghasilkan uang untuk mewujudkan nilai pribadi apapun. Dia hanya ingin mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk dapat menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya. Setelah mengetahui kebenarannya, dia bisa menggunakan keunggulan absolut untuk menghancurkan musuhmu. Jadi untuk mencapai tujuan ini, dia harus melakukan yang terbaik di tahap mengumpulkan energi di tahap awal, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bab 3087. Saat pasangan itu menjorok, sesosok tubuh berjalan ke arah mereka dan duduk di sebelah Claire. Claire berbalik dan melihat, dan langsung berseru, "Oh, Nona Schultz." Charlie mendongak. Dia melihat orang yang duduk di sebelah Claire adalah Sophie. Mengapa dia ada di sini? Melihat mereka berdua, Sophie tampak sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Nyonya Wilson, Tuan Wade. Kalian berdua juga nonton konser ini." Claire berkata sambil tersenyum, "Saya sangat menyukai Queen. Saya mohon suami menemani saya." Claire bertanya lagi, "Nona Schultz, Bibi Dun tidak ikut?" Sophie tersenyum, dan berkata sambil bercanda, "Ibu saya tidak menyukai acara yang sangat ramai seperti ini. Saya juga sebenarnya tidak ingin datang. Kakak saya meninggalkan tiketnya. Dia penggemar Queen, tetapi tiba-tiba dia ada keperluan lain dan saya melihat tiket ini. Sia-sia kalau tidak digunakan, jadi saya datang." Claire tersenyum dan berkata, "Suamiku juga tidak menyukai acara seperti ini. Dia tidak pernah mengidolakan artis. Saya memaksanya datang." Sophie menatap Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Jadi Tuan Wade tidak menyukai Queen?" Charlie merasa pusing ketika mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi hari ini pada wanita-wanita ini? Kata-kata mereka memiliki arti yang lain. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, dan bertanya kepada Sophie, "Oh, ngomong-ngomong, Nona Schultz, kakakmu penggemar Queen. Kenapa dia tidak datang?" "Sepertinya dia bukan penggemar fanatik." Sophie memberi Charlie pandangan licik, dan berpikir, "Kamu bajingan. Menanyakan kebenaran mengapa kakakku tidak datang. Apakah ada orang di dunia ini yang lebih tahu darimu?" Kakaknya sangat bersemangat pagi ini. Dia berjalan dan bersujud. Dia hanya bisa berjalan paling banyak beberapa kilometer sehari. Dia pasti belum meninggalkan kota Aurus Hill sekarang. Jadi, dia menghela nafas. "Kakakku bertemu dengan orang jahat. Dia dipengaruhi oleh orang jahat itu. Aku khawatir dia tidak akan bisa kembali dalam beberapa tahun ke depan." Ketika Claire mendengar ini, dia berkata dengan ngeri, "Nona Schultz, kakakmu diculik. Apa sudah menghubungi polisi?" Sophie tertawa 2 kali, dan berkata, "Ini bukan penculikan. Kakakku tidak akan kembali dalam waktu singkat karena dia kalah berjudi. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain." Claire bingung ketika mendengarnya, namun karena ini urusan keluarga orang lain, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Maaf, saya banyak bertanya." "Tidak apa-apa." Sophie dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata ini mungkin bukan hal yang buruk baginya. Pada saat ini, Yule dan Rahel berjalan bergandengan tangan dari sisi Sophie. Ketika Yule melihat Charlie, keduanya saling memandang dan sedikit mengangguk satu sama lain dengan cara yang tidak bisa dilihat orang lain. Rahel juga mengulurkan tangannya dengan tenang pada Charlie,
lalu duduk tepat di samping Sophie. Sedangkan Yule, dia duduk di sebelah Rahel. Mereka bertiga tidak saling menyapa. Claire tidak terlalu memperhatikan keduanya. Sophie melihat mereka berdua mendekat. Dia langsung mengetahui bahwa itu adalah Yule, kepala keluarga Golding, dan istrinya Rahel. Bab 3088. Sophie awalnya sedikit terkejut, tetapi segera sadar kembali. Dia berasal dari keluarga kaya di Eastcliff. Dia mengetahui situasi keluarga Golding dengan cukup baik. Dia tahu Yule dan Rahel adalah orang tua Queen. Karena ini adalah konser Queen, wajar jika mereka sebagai orang tua datang mendukung Queen. Namun, Sophie agak bingung. Dia sering melihat Yule dan Rahel di berbagai kegiatan masyarakat kelas atas di Eastcliff. Menurut yang dia ingat, pasangan suami istri tidak semudah kelihatannya sekarang. Terutama Rahel, dia melahirkan seorang anak dan usianya tidak berselisih jauh dari ibunya. Namun keadaannya secara keseluruhan tidak terlihat seperti sudah memiliki anak. Dia terlihat baru berusia 30-an. Dia tampak jauh lebih muda dari ibunya. Dan Yule juga luar biasa. Yule menderita kanker stadium lanjut dan pernafasan. Namun siapa mengira pria ini bisa sembuh dari penyakitnya yang mematikan. Dan bahkan terlihat lebih baik dan lebih muda. Sophie heran melihat mereka dan duduk bersebelahan. Sophie menyapa mereka berdua sambil berkata, "Bibi Rahel, Paman Golding, halo." Awalnya, Rahel tidak memerhatikan siapa yang duduk di sebelahnya. Dia diam-diam melirik Claire di samping Charlie. Ingin melihat kelebihan apa yang dimiliki gadis ini, yang bisa membuat Charlie sangat mencintainya. Tapi tiba-tiba dia mendengar namanya disebut oleh gadis di antara dirinya dan Claire. Rahel menoleh. Dia menyadari bahwa gadis yang duduk di sebelahnya adalah Sophie Schultz. Dia bertanya dengan heran, "Sophie, kamu juga di sini?" Yule juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Sophie dari keluarga Schultz ada di sana. Sophie menjulurkan lidahnya dan berkata dengan agak malu, "Kakakku meninggalkanku tiket sebelum pergi. Aku datang ke sini untuk ikut bersenang-senang." Ketika Sophie mengatakan ini, Yule dan Rahel langsung mengerti. Mereka semua tahu situasi keluarga Schultz. Mereka tahu Jamie tiba-tiba memutuskan untuk berjalan dan bersujud sampai ke kuil Johang untuk menebus dosa keluarganya. Mereka juga tahu Jamie mengejar putrinya. Jadi mereka tahu mengapa Sophie ada di sini. Rahel juga sedikit malu dan berkata, "Sophie, aku dan Paman Golding mendengar berita kakakmu. Kami benar-benar tidak menyangka ibumu sehat." Sophie mengangguk. Dia paham orang yang duduk di sebelahnya adalah istri Charlie. Dia juga bisa memahami. Rahel, Yule dan Charlie pasti sudah saling mengenal. Dan Charlie tidak mengawasi mereka. Sophie buru-buru berkata, "Bibi Rahel, ibuku sehat. Terima kasih atas perhatianmu." Setelah selesai berbicara, dia bersandar ke telinga Rahel dan berbisik, "Bibi Rahel, maafkan aku. Charlie dan istrinya duduk di sebelahku. Istrinya tidak tahu identitas aslinya. Tidak nyaman diungkapkan. Kita bisa bicara secara pribadi nanti." Rahel terkejut saat mendengarnya. Dia tidak tahu bahwa Sophie juga mengenal Charlie dan mengetahui identitas asli Charlie. Ini membuatnya berpikir, Charlie selalu merahasiakan identitas aslinya. Dia tidak dapat menyebarkannya kemana-mana. Bagaimana Sophie mengetahuinya? Mungkinkah Charlie yang terjadi? Itu tidak masuk akal. Charlie selalu meyakini keluarga Schultz bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Dengan demikian, keluarga Schultz adalah musuhnya. Dia tidak mungkin memberitahu Sophie rahasianya. Bab 3089. Terkejut, Rahel berbisik di telinga Sophie. "Sophie, kamu mengenal Charlie?" Sophie tidak bersembunyi apapun. Dia berkata secara terbuka dan terus terang, "Aku dan kakakku diculik di Jepang. Charlie yang menyelamatkan kami. Saya dan ibu saya mengalami kecelakaan di terowongan gunung terlarang Aurus Hill. Charlie yang menyelamatkan kami." Rahel menyadari, "Saya mengerti." Pada saat ini, dia mengerti bagaimana Sophie mengenal Charlie. Dia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, "Jika Charlie hanya menyelamatkan Sophie,
Sophie tidak akan mengetahui identitasnya. Tetapi karena Charlie juga menyelamatkan Helen, situasinya akan sangat berbeda. Wajah Charlie sangat mirip dengan ayahnya. Tidak mungkin Helen tidak mengenalinya. Wajar saja Sophie mengetahui identitas asli Charlie. Dapat dikatakan bahwa Rahel sangat memahami situasi beberapa generasi keluarga Schultz. Ibu Sophie, Helen, memiliki hubungan yang baik dengannya saat itu. Selain itu, Helen menyukai Curtis. Curtis dan Yule adalah sahabat dekat. Saat Rahel pertama kali jatuh cinta dengan Yule, Helen juga sangat ingin meningkatkan kenyamanannya pada Curtis melalui hubungan antara Rahel, Yule dan Curtis. Oleh karena itu, Helen dan Rahel menjadi sangat dekat. Hanya saja tidak ada yang mengira bahwa pencahayaan Helen selama bertahun-tahun tidak menghasilkan hasil. Dan ketika Curtis kembali dari luar negeri, dia membawakan Ashley Acker yang luar biasa. Setelah Curtis menikahi Ashley Acker, Helen menikahi Sheldon Schultz dengan penuh penyesalan. Sebagai seorang wanita, Rahel bersimpati pada Helen. Hanya saja dia juga tahu, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dan Curtis ditakdirkan untuk tidak mencintainya. Tidak peduli berapa banyak cintanya, Helen tidak bisa mendapatkan apapun. Memikirkan hal ini, Rahel merasa dunia ini berantakan. Dirinya dan suaminya datang untuk memaksikan konser putrinya. Tunangan putrinya dan istrinya duduk tidak jauh darinya. Dan terhubung antara dirinya dan istri Charlie saat ini adalah putri pengagum ayah Charlie selama bertahun-tahun. Dan keluarganya memiliki keterikatan dengan Charlie. Yang menakjubkan adalah bahwa Charlie menyelamatkan putra dan putri musuhnya. Yang lebih menakjubkan adalah Charlie menyelamatkan putri musuhnya 2 kali. Pada saat yang sama, Rahel memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Sophie ini diselamatkan 2 kali oleh Charlie. Sekarang dia muncul di sini. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Mungkinkah dia jatuh cinta juga pada Charlie? Semakin dia memasang, semakin dia merasa bahwa tebakannya benar. Dia hanya bisa menghela nafas dan menahan dalam hatinya. Nasib jahat macam apa ini? Tepat ketika dia penuh emosi, lampu di seluruh venue tiba-tiba padam. Lampu di venue dimatikan, yang menandakan pertunjukan akan segera dimulai. Setelah 5 detik kegelapan, layar lebar di atas panggung menyala. Segera setelah itu, cutscene video mulai diputar. Di awal video, itu adalah klip video dengan nada tahan lama. Banyak noise digambar dan berkesan lama. Bab 3090. Dalam klip tersebut, seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun mengenakan rok bunga yang indah. Gadis kecil itu memegang ujung rok dengan kedua tangannya, menari mengitari kue ulang tahun yang indah. Dia menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara kekanak-kanakan sambil menari. Di sebelah kue berdiri seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tua darinya. Anak laki-laki itu mengenakan mahkota ulang tahun, meletakkan kedua tangannya di depan hidungnya, menundukkan kepalanya dan menutup matanya dengan diam membuat permintaan. Karena dia menundukkan kepalanya untuk membuat permintaan, wajah bocah itu tidak terlihat di video. Pada saat ini, layar video tiba-tiba berhenti. Subtitle serangkaian muncul di layar diam. Gadis dalam video yang suka menyanyi dan menari itu baru berusia 3,5 tahun. Dia adalah Queen. Saat nama Queen diketik, terdengar sorakan memekakkan telinga dari para penggemar. Banyak orang kagum bahwa Queen begitu cantik dan imut saat masih kecil. Pada saat ini, rangkaian subtitle lainnya muncul di layar. Dan pria yang diam-diam membuat permintaan ini adalah pangeran tampannya. Pada saat ini, sorakan penonton hampir memenuhi seluruh venue. Fans tidak pernah menyangka idola dan dewi mereka memiliki pangeran tampan sejak masih kecil. Mungkinkah ritme ini mengungkapkan hubungan? Saat ini, layar kembali gelap, diikuti oleh video lama lainnya. Dalam video tersebut, Queen sedikit lebih besar, mengenakan gaun yang indah, bernyanyi dan menari di sekitar kue. Dalam video tersebut juga ada seorang anak laki-laki yang memimpin kepalanya dan membuat permintaan. Masih belum jelas apa yang dilakukan anak laki-laki itu. Pada saat ini, serangkaian subtitle lain muncul di layar. Saat ini,
Queen berusia 4,5 tahun. Pangeran tampannya diam-diam mengucapkan selamat ulang tahun. Segera setelah itu, video lain. Ini adalah Queen, yang berusia 5,5 tahun bersama pangeran tampannya. Semua orang didorong oleh ritme video ini. Semua tenggelam dalam suasana indah kekasih masa kecil. Segera setelah itu, gaya video berubah. Dalam video tersebut, Queen sedikit lebih besar. Dia sendirian menangis di atas sepotong kue ulang tahun dengan mata merah. Serangkaian teks muncul. Queen, yang berusia 6,5 tahun, tidak merayakan ulang tahun bersama pangeran tampan seperti sebelumnya. Karena pangeran tampannya menghilang pada tahun itu. Jadi, setelah ini, Queen dan orang tuanya memulai perjalanan untuk menemukan pangeran tampan. Setelahnya, di layar bukan lagi menampilkan video, melainkan foto-foto lama yang terus bermunculan. Salah satunya adalah Queen yang berusia 7 tahun, dikurung di kursi pesawat dan tidur nyenyak. Muncul subtitle, Queen yang berusia 7 tahun mengikuti orang tuanya ke selatan untuk menemukan pangeran tampannya. Foto lain menunjukkan Queen yang berusia 8 tahun, berdiri di pagar feri sambil memandangi tepian sungai. Muncul teks, Queen yang berusia 8 tahun telah mencari di seluruh tepi sungai yang sebersama orang tuanya. Foto selanjutnya, Queen yang berusia 9 tahun, duduk di barisan belakang mobil. Pemandangan di luar jendela kabur karena efek gerak. Dapat dilihat bahwa kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Ada teks yang berbunyi, dia dan orang tuanya pergi ke selatan lagi untuk mencari. Segera setelah itu, ada foto Queen yang berusia 10 tahun berdiri di sebuah pelabuhan di New York, AS dengan wajah penuh kecewa. Di latar belakang ada patung Liberty yang terkenal. Foto ini diambil sebelum kembali dengan sia-sia. Lalu muncul foto Queen yang berusia 11 tahun. Lalu Queen yang berusia 12 tahun. Foto-foto ini terus muncul. Dan Queen di layar semakin besar. Dari seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Secara bertahap tumbuh menjadi seorang wanita muda yang murah hati dan memiliki temperamen yang luar biasa. Foto-foto itu menunjukkan Queen tidak pernah menyerah mencari pangeran tampan masa kecilnya selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.